Kemudian syai'a, kata syai'a pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yusyriku bihi syai'a, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Kata syai'a di sini bentuknya adalah bentuk yang nakirah, yang umum ya, yang umum. Fi siyakin nafi, dalam bentuk peniadaan atau pelarangan ya, dalam bentuk larangan secara umum, agar kita ini tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun secara umum. Oleh karena itu syai'an di sini bentuknya umum ya, bentuknya umum. Fi siyakin nahi, dalam konteks larangan, dalam konteks larangan. Fata'ummu kulla syai'in, maka menjadi umum apa-apa saja, tidak boleh kita menjadikan itu sebagai sekutu-sekutu Allah ya. La rasula, tidak itu nabi atau rasul, wala malakan, tidak juga para malaikat-malaikat, wala waliyan, tidak juga para wali-wali kekasih Allah, wala ghairahum, dan tidak juga selain daripada mereka. Tidak boleh jadikan rasul sebagai tandingan Allah, tidak boleh menjadikan malaikat-malaikat, menjadikan wali-wali dan selainnya apapun menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, dan haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba itu tidak akan diazab. Ya, Allah tidak mengazab siapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah wa hadzal haqqu tafaddalallahu bihi ala ibadihi. Ini menjadi haknya seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakannya, memuliakannya siapa-siapa yang telah ya memenuhi hak Allah itu, yaitu menyembahnya dan tidak mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan tidak mengazabnya. Walam yujibuhu alaihi ahadun, dan sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang memberikan kewajiban kepada Allah, tetapi itu Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas dirinya sendiri, yang menetapkan atas dirinya sendiri. Wala tazunnu anna qawlahu man la yusyrik bihi syai'a annahu mujarradun an ibadah, dan jangan kita menganggap kata man la yusyrik bihi syai'a, siapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, jangan kita anggap ini terpisah dengan persoalan ibadah ya, akan tetapi ini satu paket, yaitu beribadah dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam peribadatan itu ya, ini satu paket, tidak terpisah ya. Li'anna takdir, karena maksudnya di sini adalah man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, siapa yang beribadah dan tentu tidak mempersekutukan Allah dalam peribadatannya itu ya, ada waw di sini ya, satu paket. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan man ya'buduhu saja, tetapi ada wala yusyrik bihi syai'a ya. Li'annahu mafhumun min qawlihi wa haqqul ibad, dan karena itu juga dipahami dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqul ibad, hak-haknya seorang hamba. Ya, haknya seorang hamba, tentunya yang dimaksudkan hamba di sini, al-ibad di sini adalah siapa-siapa yang telah memiliki sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah yaitu yang beribadah tanpa mempersekutukan Allah tadi. Fala budda an yakuna abidan, maka hendaknya seseorang menyifati dirinya dengan ibadah seperti itu, yaitu beribadah tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man lam ya'budillaha wa lam yusyrik bihi syai'a hal yu'adzab, dan apakah orang yang tidak menyembah Allah tetapi dia tidak juga memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, apakah dia diazab? Artinya dia tidak sembah Allah tetapi dia tidak juga sembah yang lain, dia tidak persekutukan Allah dengan apapun tetapi dia tidak sembah Allah, apakah itu diazab? Al-jawab, maka jawabannya di sini na'am yu'adzab, ya dia akan tetap diazab. Li'annal kalama fihi hadzfun wa taqdiruhu man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa yadullu li hadza amran, dia tetap akan diazab karena yang dimaksud dengan haknya hamba al-ibad di sini man ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a tadi adalah hamba yang beribadah, yang telah beribadah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tetapi tidak ditulis lagi seperti itu, tetapi dipahami seperti itu. Dapat diketahui dengan dua penjelasan. Yang pertama adalah tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul ibad, haknya hamba kepada Allah. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah tentu mereka yang mempunyai sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah, maka fala budda an yakuna abidan, seseorang hendaknya ia mempunyai sifat ubudiyah, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hamba. Dan yang kedua adalah yang dimaksud dengan ibad di sini tentu mereka yang telah beribadah dan tanpa memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, tanpa memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun.
Kemudian perkataan Muaz, afala ubasyirin nas, apakah tidak aku sampaikan hal ini kepada para sahabat, kepada para manusia? Ini bermakna aaskutu fala ubasyirin nas, apakah aku diam saja wahai Nabi dan aku tidak sampaikan kepada manusia? Ya, kemudian Syekh di sini menjelaskannya dari segi bahasa dan dari segi pendapat-pendapat para ahli bahasa. Kita lanjut pada hal yang urgen, yaitu kata al-bisyarah, ya, al-bisyarah, kabar gembira. Karena di sini Muaz katakan bahwa afala ubasyirin nas, apakah tidak aku sampaikan kabar gembira ini kepada sahabat, kepada manusia? Apa makna ubasyir ini, al-bisyarah, ya, kabar gembira ini apa maksudnya? Apa maknanya di sini? Hiyal ikhbaru bima yasurru. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Kabar yang sifatnya menggembirakan kepada orang lain. Wa qad tusta'malu fil ikhbari bima yadur. Dan kadang-kadang juga kata bisyarah ini yang bermakna kabar gembira itu dipakai untuk mengkabarkan hal-hal yang tidak gembira, hal-hal yang membawa kerugian, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kabarkanlah kabar gembira kepada mereka akan adanya azab yang pedih. Akan tetapi yang lebih banyak digunakan kata al-bisyarah ini pada yang pertama, yaitu menyampaikan hal-hal yang menggembirakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum, jangan engkau kabarkan kepada mereka. Maksudnya apa? Ila tukhbirhum, yaitu jangan sampaikan, jangan kabarkan kepada mereka. Dan lam di sini, la tubashirhum, huruf la di sini adalah la nahiyah, lam larangan. Wa makna al-hadis anna Allah la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Makna hadis di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapa yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa annal ma'asi takunu maghfuratan bitahqiqi at-tauhid, dan bahwa maksiat itu menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tauhid itu sudah benar. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhbarihim, dan Nabi melarang untuk mengabarkan hal ini kepada para sahabat lain, li'alla ya'tamidu ala hadhil busyra, agar manusia itu tidak menjadi berharap saja pada kabar gembira seperti ini, ya, agar manusia tidak bergantung sepenuhnya pada kabar-kabar gembira seperti ini, duna tahqiqi muqtadaha, tanpa mereka menunaikan apa yang menjadi kandungan atau konsekuensi daripada seorang hamba, li'anna tahqiqa tauhid, karena pentahkikan atau penerapan tauhid kepada seorang hamba yaitu dengan ia menjauhi segala macam maksiat, li'annal ma'asi shadiratun 'anil hawa, karena maksiat itu biasa muncul daripada hawa, wa hadza na'un minasyirk, dan hawa itu sendiri adalah jenis daripada kesyirikan. Jika seseorang mengikuti hawa nafsunya, itu satu daripada jenis kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah engkau tidak melihat mereka-mereka yang menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Keluarga yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita dapat bacakan. Nanti kemudian akan kita bacakan faidah yang dipetik, ya, daripada apa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, yaitu ada 5 ayat dan 2 hadis. Di sini kurang lebih ada 24 faidah yang bisa dipelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.